Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Elma Amalia Bahar dalam Berita Budaya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu serta teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya tepatnya di Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekarang saya sudah berada di lorong tempat bersejarah yang akan kita kunjungi. Mari kita ke lokasi tempat bersejarah itu. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Bapak Ibu serta teman-teman semua, sekarang saya sudah berada tepat di depan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kelurahan Bontomatene. Tempat bersejarah ini bernama Rumah Arajang. Saya dan beberapa teman saya akan mencari informasi lebih lanjut mengenai sejarah Rumah Arajang. Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, rumah yang sekarang kami kunjungi ini adalah Rumah Arajang. Banyak tersimpan sejarah kerajaan Segeri di Rumah Arajang ini. Dikatakan Rumah Arajang sebab di dalam rumah ini terdapat benda pusaka kerajaan berupa alat bajak sawah yang dinamakan Arajang. Menurut cerita, suatu ketika Arajang yang ada di Bone hilang. Kemudian Raja Bone memerintahkan abdinya untuk mencari Arajang itu. Berbagai cara telah ia lakukan. Namun Arajang tidak juga ditemukan. Tak lama setelah Arajang di Bone hilang, seorang warga kerajaan Segeri menemukan benda aneh di sungai. Benda itu berupa alat bajak sawah atau bahasa Bugisnya rakala. Benda itu tersangkut di pohon pinggir sungai Segeri. Berita penemuan itu pun sampai kepada Raja Bone. Raja Bone pun langsung mengutus beberapa penggawa ke Segeri untuk melihat langsung benda aneh yang ditemukan di pinggir sungai Segeri. Setelah menyelidiki dan melaporkan ciri-ciri benda itu, Raja Bone yakin bahwa benda itu tak lain adalah Arajang Bone yang hilang. Raja Bone bermaksud mengambil kembali Arajang itu ke kerajaan Bone. Namun, Karaeng Segeri dan warga Segeri menolak. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah kehendak Dewata, bahwa saatnya Arajang pindah ke Segeri. Akhirnya Raja Bone mengutus beberapa bisu ke Segeri untuk merawat benda keramat itu. Kedatangan bisu pada waktu itu disambut baik oleh raja dan rakyat Segeri. Dalam kepercayaan tradisional Bugis, ada beberapa gender yang kita kenal. Pertama, laki-laki atau Oroane, kedua perempuan atau Makundrai, ketiga perempuan yang berpenampilan layaknya laki-laki atau Calalai, keempat laki-laki yang berpenampilan layaknya perempuan atau Calabai, dan yang terakhir golongan bisu, di mana kepercayaan tradisional masyarakat menganggap seorang bisu sebagai kombinasi dari keempat gender tersebut atau dikatakan juga sebagai gender kelima. Kata bisu sendiri berasal dari kata mabesi yang berarti bersih atau suci. Mereka disebut bisu karena tidak berdarah, suci atau tidak kotor, tidak menyusui dan tidak haid. Pimpinan bisu disebut dengan Puang Matoa. Golongan bisu mengambil peran sebagai separuh manusia dan separuh dewa, bertindak sebagai penghubung antara alam manusia dan alam dewata. Selain itu, para bisu juga bertugas sebagai pemuka adat dan sebagai pimpinan kepercayaan Bugis pra-Islam. Peran bisu pada masa kerajaan-kerajaan Bugis sangatlah besar dan masuk dalam lingkaran birokrasi istana. Bisu diberi jabatan sebagai penasehat spiritual raja serta diberi kewenangan untuk memimpin penobatan raja, sehingga posisi bisu melebihi kedudukan raja. Bisu juga memiliki kewenangan untuk menentukan hari-hari baik untuk memulai pekerjaan besar dan penting, misalnya untuk membangun rumah atau rumah ibadah, perjalanan-perjalanan penting. Bisu juga memimpin upacara-upacara adat seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, persembahan, tolak bala, nazar, dan yang tak kalah penting, bisu juga bertugas merawat dan menjaga pusaka kerajaan yang disebut Arajang. Salah satu ritual rutin yang dilakukan di rumah Arajang ini adalah ritual Mapalili.
Mapalili atau Apalili adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu yang dilakukan pada setiap memasuki masa tanam padi dengan harapan agar tanaman padi terhindar dari kerusakan yang akan mengurangi produksi padi. Ritual ini dijalankan oleh Puang Matoa, para bisu, pemangku adat lainnya, serta dihadiri oleh masyarakat setempat. Ritual Mapalili ini telah mengalami pergeseran. Dulunya, ritual ini sangat meriah, bisa berlangsung selama 40 hari 40 malam. Namun, sejak tahun 1966, ritual ini hanya berlangsung 7 hari 7 malam. Dan sekarang, pelaksanaannya tinggal 3 hari 2 malam saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelajar yang juga ikut berkontribusi dalam ritual Mapalili, mereka mengatakan bahwa ritual Mapalili ini sudah diadakan baru-baru ini pada tanggal 11 sampai 13 November 2021. Adapun rentetan prosesi ritual adat Mapalili di Segeri, Kabupaten Pangkep, yaitu pertama, dimulai dengan upacara Matedu Arajang atau membangunkan pusaka yang dikeramatkan berupa bajak sawah. Kedua, setelah Matedu Arajang, dilanjutkan dengan upacara Mapaleso Arajang atau kegiatan menurunkan Arajang dari tempatnya. Sekedar informasi untuk semuanya bahwa di rumah Arajang ini terdapat 2 kamar, satu kamar khusus untuk Puang Matoa dan satu lagi khusus untuk Arajang dan benda sakral lainnya. Pada bagian kedua ini, Arajang dipindahkan di sebuah ruang terbuka yang mirip pendopo. Ketiga, proses Maleko Bulale atau menjemput nenek. Menurut bisu, Belale adalah nama orang dengan wujud tidak seperti manusia yang tinggal di sebuah hutan. Penjemputan ini dilakukan di pasar. Proses yang keempat adalah proses Maleke Wae atau memandikan Arajang dengan air suci yang diambil dari sungai Segeri. Kelima adalah ritual Makgiri. Makgiri merupakan tarian para bisu dengan menusuk-nusukkan benda tajam di bagian tubuhnya. Tari Makgiri merupakan tarian unik dengan mempergunakan sebilah keris pusaka yang mengandung unsur mistis di dalamnya. Dan kegiatan yang terakhir adalah mengarak Arajang keliling kampung. Ini menjadi pertanda bahwa waktunya untuk turun membajak sawah. Pada saat mengarak, setiap warga yang dilewati bisa menyiramkan air ke rombongan pengarak Arajang. Kegiatan ini merupakan bentuk permintaan hujan kepada Sang Pencipta. Cuplak-cuplak suang-suange tinggal lenter membuka tondong gudel tak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api Bapak Ibu serta teman-teman semua, sekian berita budaya hari ini. Pesan untuk kita semua, jangan biarkan budaya kita luntur oleh budaya luar. Mari lestarikan budaya kita dengan usaha yang kita bisa. Sejarah memang tidak selamanya indah, tapi sejarah hadir untuk mengindahkan masa depan. Sekian berita budaya hari ini, saya Elma Amalia Bahar, reporter dari kelas PPKNA. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.